Nah, saya kan sering bilang ya kalau soketnya udah berumur, hati-hati ya karena sering getas. Nah, ini juga nih, sama nih. Nah, ini sih tinggal diputar aja dan dia keluar. Dia biasanya dia punya soketnya 3 dan itu nanti dimasukin dan diputar begitu. Nah, untuk yang soketnya kendor nih, kan kalau mobil-mobil tua soketnya udah ada kendor nih. Nah, lu ambil 3 kabel tis, satu lu ikat di ujung satunya, satu lu ikat di ujung satunya dan lu masukin satu di tengah. Nah, fungsinya ketika yang ini dan ini dikecilin, lu bisa tariknya di sini. Nah, ini salah satu trik yang bisa lu lakukan kalau keadaan darurat ya. Karena kan gue bikin video ini kan lagi PPKM ya, jadi kan cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, baik lagi dengan saya Dokter Mobil. Nah, kali ini saya lagi mau ganti lampu di mobil Odyssey saya yang kemarin baru beli. Lampu itu seiring berjalannya waktu udah pasti kadar dan kualitasnya menurun kan. Dan saya disponsor oleh Autovision untuk lampu-lampu ini karena memang lampunya kita kerja sama-sama mereka dan lampu-lampunya cukup bagus gitu kan. Ya, yang ini saya mau ganti headlampnya. Nah, lampu itu beda-beda macam-macam ya. Dia ada yang HB3, ada yang H11, ada yang H4. Itu saya sendiri juga nggak hafal. Anda harus mobil apa, punya lampu apa, Anda harus cek sendiri ke mobilnya, dia size-nya seperti apa dan colokan soketnya seperti apa. Nah, untuk ngeganti ini kan originalnya proyektor juga kan. Nah, proyektornya itu sudah diganti oleh previous owner-nya dengan lampu HD juga. Nah, makanya kita hari ini kita mau ganti juga. Nah, gantinya sih simple-simple aja ya, nggak pernah ribet. Lu cari lampunya nih. Ini ada beberapa lampu. Ini ada lampu jauhnya, ini ada lampu senjanya. Nah, yang ini lampu senja, yang itu lampu jauh. Nah, ini sih tinggal diputar aja dan dia keluar. Dia biasanya dia punya soketnya 3 dan itu nanti dimasukin dan diputar begitu. Nah, yang sebelumnya sih nggak kenapa-napa, cuman memang saya udah nggak suka karena dia udah agak-agak redup ya. Jadi memang saya mau ganti sama yang baru. Nah, ini soketnya tinggal soketnya seperti biasa ya. Lu cari ada pencetannya, ini dipencet, kemudian baru langsung dilepas. Gampang banget lepasnya. Kemudian cari yang baru. Nah, seperti yang kemarin, ini gue suka karena udah ada kipasnya untuk pendingin dan sudah ada liquid coolernya di dalam. Nah, jadi ini bener-bener barangnya yang bagus gitu loh. Gue maunya yang dia nggak panas, karena kalau dia panas nanti ujung-ujungnya jadi kuning. Masukinnya juga sama, dimasukin, dicari dia muternya, dia cari lubang soketnya, kemudian diputar sampai dia ngelok. Tuh, seperti itu. Begitu dia udah ngelok, udah nggak ada masalah, dia nggak akan lepas. Dan lakukan hal yang sama untuk di soketnya. Nah, saya kan sering bilang ya kalau soketnya udah berumur, hati-hati ya karena sering getas. Nah, ini juga nih, sama nih. Nah, harus ekstra hati-hati kalau memang sudah berumur mobilnya, karena takutnya nanti dia pecah dan getas. Nah, seperti itu. Oke. Simple as that. Jadi begitu udah dimasukin, udah ditempelin, udah deh selesai. Nanti baru kita ikat, kita rapiin si HD-nya di mana. Oke, nah terakhir kita pakai kabel tis untuk ngiket semua balas-balasnya dan modul-modulnya. Kalau zaman dulu namanya balas, kalau zaman sekarang namanya modul. Sama aja sih, maksudnya itu kan satu IC yang dipakai untuk mengontrol si LED-nya. Nah, itu dipakai kabel tis, kita cari lokasi yang paling enak untuk ngiket. Nah, sebisa mungkin jauh-jauh dari bodi, karena nanti kalau misalkan dia goyang-goyang bunyi kelotak gitu kan nggak enak nih. Nah, kita cari tempat yang paling enak, yang agak jauh dari bodi dan sekiranya tidak mengganggu. Nah, dan jangan diikat ke kabel lain ya. Kalau misalkan diikat ke kabel lain tuh nanti urusannya panjang tuh. Kalau dia sobek. Jadi sebisa mungkin jangan mengikut sama kabel lain.
Nah, kalau saya sukanya begini nih. Ini kita secure dulu. Satu di sini buat ngegantung. Ya kan, karena kalau digantung itu biasanya air nggak mengembang di situ. Jadi kita gantung dulu, nggak usah terlalu rapat, nggak ada masalah. Nah, nanti baru dirapin lagi. Nah, ini baru diikat jadi satu lagi. Jadi rapi. Nih kan ngegantung nih, karena ini sebelahnya fan belt, saya nggak mau ini koplak begitu, makanya kita ikat. Nah, pas di sebelah ini tuh ada kotak sekring. Nah, kalau cuman kabel diikat ke kotak sekring nggak ada masalah. Yang penting dia hasilnya jangan goyang-goyang. Si kabel nggak kemana-mana dan si balas nggak goyang-goyang juga, sehingga kalaupun kesiram air dia nggak sampai konslet. Ingat, mobil udah ada umurnya, soketnya biasanya juga getas. Nah, makanya itu lo harus ikat dengan bener tuh. Nah, untuk yang soketnya kendor nih, kan kalau mobil-mobil tua soketnya udah ada kendor nih. Nah, lo ambil 3 kabel tis, satu lo ikat di ujung satunya, satu lo ikat di ujung satunya, dan lo masukin satu di tengah. Nah, fungsinya ketika yang ini dan ini dikecilin, lo bisa tariknya di sini supaya dia soketnya itu nggak lepas lagi dari tempatnya. Nah, ini salah satu trik yang bisa lo lakukan kalau keadaan darurat ya. Karena kan gue bikin video ini kan lagi PPKM ya, jadi kan ya bisa saya ajarin juga kan yang hal baru. Nah, biasanya kabel tis kita iketin begini, dia soketnya kan cukup ketarik gitu loh, jadi dia nggak kendor-kendor lagi. Nah, itu biasanya sih cukup efektif sih, cuman ketika ada waktu ya bagusnya diganti baru, karena kalau soket diginiin memang nyala sih, cuman ya nggak enak aja ngelihatnya, ya kan. Nah, yang tadi semua udah bisa diganti sendiri, makanya Anda bisa lakukan di rumah sendiri atau dibawa ke teknisi yang ngerti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.